Peristiwa penghancuran Ohara benar-benar membuat semua orang ngeri, termasuk mantan Admiral Aokiji. Dia seolah tidak menyangka bahwa ada orang atau pihak yang tega untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin dia juga memiliki keinginan untuk menghancurkan semua sistem yang ada. Yang menarik adalah dalam chapter 1066, terungkap fakta bahwa saat peristiwa Ohara terjadi, ada Monkey D. Dragon dan juga Vegapunk di lokasi kejadian. Mereka melihat dan mengetahui peristiwa mengerikan tersebut, bahkan berdasarkan informasinya setelah melihat kengerian di Pulau Ohara, Dragon akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah pasukan yang kemudian kita sebut dengan pasukan revolusi. Bagaimana kemudian Dragon akhirnya membentuk pasukan revolusi pasca kejadian Ohara memunculkan spekulasi bahwa bisa jadi Aokiji juga terlibat dalam kelompok ini. Bahkan mungkin dia juga adalah salah satu pendiri rahasia bersama dengan Vegapunk. Spekulasi bahwa Aokiji adalah bagian dari pasukan revolusi sudah cukup lama muncul. Para fans yakin bahwa Aokiji adalah bagian dari pasukan pemberontakan tersebut karena melihat prinsip yang dia anut. Dia masih memiliki moral dalam dirinya, yang membuat dia masih bisa membedakan mana yang salah dan benar, apalagi setelah melihat sesuatu yang mengerikan di Ohara. Munculnya fakta terbaru tentang Dragon di chapter 1066, yang memberikan petunjuk atas terbentuknya pasukan revolusi, seolah semakin menguatkan dugaan Aokiji adalah mata-mata dan bagian dari kelompok tersebut. Jika kita tarik lagi ke belakang, mungkin petunjuk mengenai hal ini sebenarnya sudah sejak lama Oda hadirkan. Oda coba munculkan petunjuk tersebut sejak peristiwa pada 20 tahun lalu, tepatnya dalam peristiwa Ohara. Seperti yang kita ketahui, Aokiji merupakan salah satu angkatan laut yang terlibat dalam peristiwa penyerangan ke Pulau Ohara. Saat itu, posisi Aokiji masih sebagai wakil admiral, dia pun tidak sendirian karena Sakazuki alias Akainu juga ada di sana. Meskipun Aokiji ada di sana, dia memang tidak serta-merta menyerang pulau tersebut. Inilah yang kemudian membedakan Sakazuki dan Aokiji. Sosok Sakazuki tidak berpikir panjang bagaimana dia langsung menghancurkan semuanya, termasuk para penduduk Ohara yang tidak bersalah, saat menerima perintah dari Gorose. Sedangkan Aokiji justru terkejut dengan apa yang dia temukan, karena dia bertemu dengan sosok Jaguar de Saul, yang mana sebenarnya mereka memiliki hubungan yang baik. Aokiji begitu menghormati sosok Saul, seperti halnya dia menghormati sosok Garp. Hal ini seolah menyiratkan bahwa Aokiji memang adalah sosok yang tidak pernah sejalan dengan Absolute Justice. Aokiji sendiri nampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat, akan tetapi dia memang tidak bisa berbuat banyak. Dia hanyalah angkatan laut muda yang tidak memiliki wewenang apapun, apalagi saat itu penghancuran Ohara adalah perintah langsung Gorosei. Meskipun begitu, dia menyimpan sebuah rahasia di mana Aokiji membiarkan Nico Robin hidup sampai sekarang. Selain membebaskan Nico Robin, Aokiji juga memiliki rahasia lainnya yaitu dia adalah orang yang membekukan Jaguar de Saul. Aokiji terpaksa membekukan Saul dan bahkan Nico Olivia pada saat itu, karena itu merupakan sebuah perintah. Apa yang Aokiji lakukan tersebut, kemudian membuat banyak fans menyangka jika mereka sudah tewas dalam serangan itu. Selama ini, Oda Sensei memperlihatkan jika Aokiji sering membekukan orang-orang, baik dengan menyentuhnya atau memang menggunakan serangan Hie-Hie no Mi. Namun, jika kita perhatikan sebenarnya orang-orang tersebut tidak dibunuh atau tidak tewas akibat serangan miliknya tersebut. Tidak pernah ada yang terluka akibat serangan es yang dilakukan oleh Aokiji, kecuali Daimon Jozu yang harus kehilangan tangan kanannya. Orang-orang yang dibekukan tersebut dibiarkan saja oleh Aokiji, mereka bisa saja lolos dari serangan itu, seperti yang diperlihatkan oleh Shirohige dan Doflamingo. Yang menarik juga adalah Aokiji menyebutkan salah satu tekniknya ketika akan membekukan Saul, yaitu Ice Time Capsule. Bagi yang belum paham dengan konsep kapsul waktu, pada intinya adalah kita menanam atau menguburkan sesuatu untuk kemudian ditemukan di masa depan. Dengan teknik yang digunakan oleh Aokiji tersebut nyatanya Jaguar de Saul berhasil selamat, bahkan ia mengambil peran yang sangat penting karena menyelamatkan buku-buku yang ada di Ohara ke Pulau Elbaf. Bagaimana Aokiji menyelamatkan Jaguar de Saul dengan teknik rahasia miliknya, seolah menjadi awal di mana ia memutuskan untuk mengkhianati pemerintah dunia, karena bagi pemerintah dunia, itu adalah sebuah dosa besar. Ketika Aokiji menyelamatkan Jaguar de Saul, tampaknya menjadi sesuatu yang berdampak besar pada cerita. Karena Saul adalah orang yang memimpin para raksasa untuk menyelamatkan semua pengetahuan yang ada di Ohara, yang mana nantinya akan mengungkap semua rahasia abad kekosongan.